Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga hal yang sama berlaku untuk semua teman-teman dimanapun teman-teman berada bersama dengan keluarga. Tetap semangat. Hari ini ya tepatnya pukul 18 ya 00 kita akan menyambut kedatangan pelatih baru di tahun yang baru. Era baru buat kita, Patrick Kluivert. Pria kelahiran Amsterdam ya, dengan 48 tahun saat ini itu akan menumpang penerbangan KLM dan dia sudah terbang dari sejak subuh waktu Indonesia bagian barat ya, pukul 2.30 kalau nggak salah. Kalau di sana kan masih malam, kemarin malam, tapi dia akan tiba nantinya pada sore hari ya, ada ditemanin oleh 1-2 orang. Tapi mungkin bukan Dani Lansat dan Alex Pastoor. Ya, kita belum tahu juga apakah mereka akan ikut bersama atau tidak, atau memang ini hanya dengan perkenalan untuk Patrick Kluivert, tapi dia sudah dipastikan akan tiba. Segenap jajaran PSSI tentunya akan menyambut dia dan untuk bisa langsung membawa ke tempat penginapan, karena pada besok hari ada sesi pengenalan, ya, ada jumpa pers ya, preskon. Itu untuk memperkenalkan seorang Patrick Kluivert dan semua jurnalis atau siapapun bisa bertanya ya tentang Patrick Kluivert ini, kenapa dia berada memilih Indonesia dan sebagainya ya. Dan Patrick sudah mengatakan bahwa ini sebuah tantangan bagi dirinya ketika Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menemui dia dan mewawancarai dia. Karena kita sudah tahu bersama kan teman-teman, ada 3 kandidat yang diundang ya pada tanggal 25 Desember tahun yang lalu, tapi yang datang dan sangat serius adalah Patrick Kluivert ini. Dan disitulah terjadi pembicaraan yang detail, dan akhirnya Pak Ketua langsung memilih ya menetapkan Patrick Kluivert ini yang dianggap punya komitmen serius sekali ya untuk seorang Patrick Kluivert, sehingga dialah yang akan menahkodai tim nasional kita paling tidak untuk 2 tahun ke depan, karena kan dia dikontrak itu oleh PSSI 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun lagi ya ke depan. Dilihat tentunya ini sebuah tantangan besar, pertaruhan yang luar biasa bagi seorang PK ya, singkatan dari Patrick Kluivert ini, karena ya 2 bulan lebih ke depan tuh dia sudah harus bisa mempersiapkan dengan tuntutan harus bisa mendapatkan poin kalau masih ingin untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Karena kan target dari PSSI dan Pak Erick Thohir sekarang menempatkan Patrick Kluivert itu untuk membawa Indonesia, timnas kita itu ke Piala Dunia. Jadi kalau kita tidak kehilangan angka ya di Australia, di Sydney, kita kembali, kita memanfaatkan 2 laga kandang Bahrain dan Cina, itu dianggap sudah cukup untuk menjadi modal kuat sambil berhitung dengan pertandingan-pertandingan lainnya yang dimainkan oleh pesaing-pesaing kita. Karena ada 3 tim juga yang mendapatkan poin 6 di samping kita, ya ada Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Ya, keempat dengan kita. Australia di atas kita 1 poin saja, selisih 7 mereka. Nah, kalau Jepang udah oke lah, 16 poin mereka, saya anggap mereka sudah aman. Mereka akan bermain dengan Bahrain nanti pada tanggal 20 di saat kita akan ketemu dengan Australia di Sydney. Jadi kalau bagi Jepang menang 19 poin aman, mungkin menjadi negara Asia pertama yang membooking tiket langsung lolos ke Piala Dunia 2026, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Sementara kita masih akan terus berjuang. Ya, kalau kita menang melawan Australia, ini akan lebih mempermulus jalan bagi Garuda Warriors, tim merah putih kita, untuk bisa lolos. Karena 3 poin itu luar biasa. Ini bonus yang fantastis kalau kita bisa dapatkan. Ya, makanya kita kalau tidak menang, imbang itu sudah yang penting poin lah dari Sydney, karena Australia juga bertekad untuk mengalahkan Indonesia, karena mereka butuh kemenangan ini untuk bisa membuat mereka bisa punya harapan besar mendampingi Jepang lolos langsung sebagai peringkat kedua jika mereka mengalahkan Indonesia. Itu target mereka. Makanya ini tidak main-main bagi PK Patrick Kluivert yang nantinya akan dibantu oleh 2 asisten dia, yang saya pikir ini sangat penting, 2 asistennya, Dani Lansat dan Alex Pastoor. Jadi, dan pemilihan 2 asisten ini juga sudah dimatangkan, diinterview langsung oleh Pak Erick Thohir. Jadi memilih yang terbaik untuk bisa mendukung kinerja bagi
Patrick Kluivert. Jadi Patrick Kluivert itu datang sendiri, bukan dia yang memilih asisten-asisten, tapi Pak Erik langsung interview dan mendapatkan dua orang yang top ini, terutama dengan Alex Pastoor yang ahli dalam strategi menganalisis pertandingan untuk bisa membantu Kluivert, dan juga Dani Lansat yang juga lengkap bisa tahu culture budaya Indonesia karena dia juga punya darah dari Maluku, dari Ambon sana, dan dia bisa berbahasa Indonesia. Jadi ini bagus, suatu kelengkapan ya, suatu paket yang baik sekali. Satu ahli strategi dan analisis, satu bisa berbahasa Indonesia. Jadi menghubungkan antara pemain-pemain Indonesia juga untuk ke Patrick Kluivert, dia mengerti. Nah ini yang bagus, dan Patrick Kluivert itu akan berusaha keras untuk melatih bahasa Indonesianya. Karena dia kan kalau untuk urusan bahasa Belanda ya udah pasti aman. Komunikasi ini akan lancar dengan pemain-pemain diaspora kita yang sebagian besar itu kan dari Belanda. Ya kecuali mungkin Elkan Bagot, Jordi Amat yang bukan dari sana, tetapi semua ya, Martin Pas, ya, Jai Itses, Calvin Verdong, Tom Hai, Ragnar Oratmangun, Ivar Jenner, Justin Hapner, itu kan semua dari Belanda. Sain Patinama, Sandy Walsh, ya, Patrick Kluivert yang sekarang bermain di Brisbane Roar di Australia, itu semua dari Belanda, dan ini mudah komunikasinya dengan Patrick Kluivert, ya, karena Patrick Kluivert juga kan bisa berbahasa Inggris, lancar berbahasa Inggris, dan karena dia pernah lama juga di Barcelona, dia mengerti dengan bahasa Spanyol. Dia pernah lama di Italia juga dengan Milan, dia mengerti dengan bahasa Italia. Jadi suatu hal yang sangat baik di dalam hal komunikasi, apalagi dibantu oleh Dani Lansat, dan itu suatu hal yang sangat bagus karena dia sudah bilang dia pingin tantangan ya untuk bersama dengan, dan dia meyakini bahwa dia bisa berbuat yang terbaik bersama dengan tim nasional kita untuk meloloskan tim Indonesia ke Piala Dunia. Ya, jadi ini pertaruhan, saya bilang pertaruhan sangat besar bagi seorang Patrick ketika dia mengisi pos yang ditinggalkan ya oleh STY setelah selesai kerjasama dengan PSSI, dan STY dia berterima kasih terhadap STY sudah ada meninggalkan legacy, membuka harapan. Berbeda kalau ini tim yang lagi hancur, ini tim lagi bagus ketika STY meletakkan itu, dan tongkat estafet akan digantikan oleh PK yang membawa. Jadi ini dalam persaingan yang baik, makanya tugas berat yang disandang dipikul oleh seorang PK. Tapi ya bersyukurlah, ya beruntung bahwa dia dibantu oleh dua asisten yang saya bilang tadi yang sangat baik. Kalau soal pemain, semua tahu. Pemain-pemain diaspora juga yang ada di timnas Indonesia pasti akan respect. Dia bermain di 5 klub yang luar biasa ya, sejak dari Ajax 94 itu dan terakhir di Lille dalam 2008. Ini pemain yang bagus semua liga, dia di Barca, di Milan, di Newcastle United, di IPL, sampai di Liga Prancis bersama dengan Lille. Dia bermain dengan 343 kali. Dan total kurun waktu itu 94 sampai 2008 di Lille, dan mencetak 149 gol. Kalau untuk urusan pemain memang oke. Di tim nasional Belanda ya dia bermain luar biasa juga ya, dari 94 sampai dengan 2004 itu melewati Piala Dunia 98 ya, ketika ikut membawa juga Belanda itu berada di peringkat ketiga di Perancis saat itu. Euro juga dia ikut menjadi pencetak gol terbanyak di Euro 2000 tahun 2000. Ada 5 gol yang dia buat di sana. Dan total 79 pertandingan yang dia lakukan bersama dengan Belanda di masa karir dia sebagai pemain, dan mencetak 40 gol bersama dengan Belanda. Masuk di dalam 4 striker terbaik yang ada dalam sejarah Belanda yang bisa mencetak 40 gol. Jadi memang untuk ukuran pemain semua pasti akan respect. Tinggal kita menunggu untuk ukuran track record sebagai pelatih yang dianggap masih kurang. Bahkan mungkin Alex Pastoor yang lebih oke. Tapi kita akan lihat nantinya ya bagaimana PK akan menyusun sebuah strategi, skema permainan, desain seperti apa yang dia akan lakukan untuk bisa mengubah permainan Indonesia menjadi lebih atraktif ya, karena kita tahu bersama dia datang dengan filosofi sepak bola menyerang, attacking football, ini total football, dan mungkin dia lebih ingin Indonesia bermain lebih terbuka, lebih menyerang, karena itu yang diinginkan oleh Patrick Kluivert bersama dengan dua asisten. Dan mungkin kita sebagai penikmat sepak bola akan melihat langsung, terutama kalau ketika kita menjamu Bahrain dan menjamu Cina nantinya, model atau gaya seperti apa di dalam attacking football yang akan diterapkan oleh seorang PK terhadap tim Garuda
kita. Oke, selamat datang Patrick Kluivert. Ya, bagaimana kinerja Anda dinantikan oleh banyak orang, penggemar sepak bola Indonesia menaruh harapan besar terhadap Anda, dan marilah kita dukung bersama dengan kedatangan pelatih baru ini, karena tujuan kita adalah mensupport habis tim nasional. Siapapun pelatih itu, yang kita utamakan adalah timnas kita. Ya, menjadi lebih baik lagi untuk kiprah 4 pertandingan ke depan. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara sampai di sini soal Patrick Kluivert. Ciao.